Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Sofia Ranta dengan NPM 2413 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil implementasi jaringan multi gedung yang telah saya bangun menggunakan siswa paket Tracer sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Putut Aja Nalendra. Baik, ini saya langsung tunjukkan. Ini topologi yang sudah saya buat. Topologi ini terdiri dari 3 gedung yang saling terhubung menggunakan jaringan WAN melalui 3 buah router. Di sini saya menggunakan tipe router 2911. Pada gedung A merupakan di bagian sebelah kiri. Gedung A terdapat VLAN 10 sebagai jaringan kelas dengan network 192.168.10.0/24. Di sini untuk IP address saya menggunakan 10.2 dengan default gateway-nya 10.1. Lalu untuk VLAN 20 sebagai jaringan dosen, di sini saya menggunakan network 192.168.20.0/24. Untuk IP address-nya saya menggunakan 192.168.20.3 dengan default gateway-nya 20.1. Lalu untuk yang VLAN 30 sebagai jaringan laboratorium dengan network 192.168.30.0/24. Di sini saya menggunakan IPv address-nya 192.168.30.2 dengan default gateway-nya 30.1. Begitupun untuk PC 5, IP address-nya 30.3 dan default gateway-nya 30.1. Lalu pada gedung B di bagian kanan terdapat VLAN 40 sebagai jaringan administrasi dengan networknya 192.168.40.0/24. Sini saya menggunakan IPv address-nya 192.168.40.2. Lalu untuk PC 7-nya 40.3 dengan default gateway-nya 40.1. Dan VLAN 50 sebagai jaringan akademik dengan network 192.168.50.0/24. Sedangkan pada gedung C atau bagian atas terdapat VLAN 60 sebagai jaringan keuangan dengan network 192.168.60.0/24. Ini pun sama aja, kita menggunakan IPv address-nya 192.168.60.2 dengan default gateway-nya 60.1. Untuk PC sebelah di sini saya menggunakan IPv4 60.3 dengan default gateway-nya sama 60.1. Lalu untuk ketiga router tersebut terhubung menggunakan jaringan WAN dengan alamat 10.10.10.0/30. Lalu ada untuk router yang pertama di bagian sebelah kiri. Di sini saya menggunakan jaringan WAN dengan alamat 10.10.10.0/30. Lalu untuk yang di sebelah kanan saya menggunakan 10.10.10.20.0/30. Lalu untuk yang atas 10.10.30.0/30. Nah, penggunaan subnet/30 dipilih karena koneksi antar router hanya membutuhkan 2 alamat IP host sehingga lebih efisien. Setelah bagian struktur topologi selesai, di sini saya akan menjelaskan terkait konfigurasi yang telah diterapkan serta melakukan pengecekan untuk memastikan jaringan ini berjalan dengan kebutuhan. Lalu di sini saya akan masuk ke switch. Tapi kita di bagian switch sebelah kiri.
Nah, pada tahap konfigurasi switch sebelumnya, saya membuat beberapa VLAN menggunakan perintah VLAN. Lalu untuk nomornya di sini masukkan bagian koneksi switch. Ini di sini. Um, saya menggunakan perintah VLAN dengan nomor untuk yang contoh VLAN 10 dengan namanya kelas, lalu VLAN 20 dengan nama dosen, VLAN 30 dengan nama laboratorium. Nah, tujuan pembuatan dari VLAN ini adalah untuk memisahkan jaringan berdasarkan masing-masing um, daerah atau masing-masing divisi, sehingga setiap daerah memiliki broadcast dan lain yang berbeda. Selanjutnya, untuk port yang terhubung dengan komputer dikonfigurasi menggunakan perintah switch port akses VLAN dengan nomor VLAN seperti ini contoh switch mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, konfigurasi tersebut memastikan bahwa setiap komputer hanya berada pada satu VLAN sesuai dengan pembagian jaringan. Nah, sedangkan untuk port yang menghubungkan switch dengan router dikonfigurasi menggunakan perintah switch port mode terang. Seperti ini, switch port mode terang. Nah, untuk mode terang sendiri ini memungkinkan satu kabel fisik membawa lalu lintas dari beberapa VLAN secara bersama dengan bantuan teknologi VLAN. Nah, untuk memastikan konfigurasi berhasil, saya melakukan pengecekan dengan menggunakan perintah show VLAN brief. Di sini saya akan coba show VLAN brief. Oke. Dari hasil CLA untuk show VLAN brief, terlihat bahwa VLAN 10, 20, dan 30 telah berhasil dibuat serta port-port yang digunakan sudah berada pada VLAN masing-masing. Lalu sini saya coba mengetikkan show interface strum. Nah, begitupun untuk show interface terang, dia sudah berhasil dibuat serta port-portnya digunakan sudah berada pada VLAN masing-masing. Nah, selain itu juga interface yang menuju router juga sudah berstatus terang. Lalu di sini kita buka untuk routernya. Di sini saya coba buka router. Saya buka router untuk router 23. Agar perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi, pada proses konfigurasi sebelumnya saya menerapkan metode router on a stick. Nah, pada metode ini, satu interface basic router dibagi menjadi beberapa sub-interface menggunakan perintah interface gigabit Ethernet 0/2.10, gigabit 0/2.20, dan seterusnya sesuai dengan nomor VLAN. Di sini saya coba untuk show running. Oke, untuk yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam metode router on a stick ini, satu interface fisik dibagi menjadi beberapa sub interface menggunakan perintah interface gigabit 0/2 0/2.10 seperti ini, dan seterusnya menggunakan nomor VLAN. Ini seperti nomor VLAN-nya. Nah, pada masing-masing sub interface saya menambahkan perintah encapsulation.1key dengan nomor VLAN 10 sebagai contoh agar router dapat mengenali tag VLAN yang diterima melalui jalur terang. Untuk melakukan pengecekan,
Untuk melakukan pengecekan seperti ini, di sini saya menggunakan show running config dan show IP interface brief. Ini saya coba untuk show IP interface brief. Nah, pada tampilan CLA dapat dilihat bahwa subinterface seperti Gigabit 0.1.10 dan lainnya telah memiliki konfigurasi encapsulation .1c serta alamat IP gateway masing-masing. Dan status interface yang menunjukkan up menandakan up seperti ini, menandakan koneksi telah aktif. Nah, setelah itu di sini saya akan coba untuk verifikasi static routing. Di sini saya coba ketik show IP route di router 23 ini. Oke, selanjutnya ada konfigurasi dan verifikasi static routing. Agar jaringan antar gedung dapat saling berkomunikasi pada tahap konfigurasi sebelumnya, saya menggunakan metode static routing dengan perintah iproute. Contohnya seperti ini. Seperti perintah iproute 192.168.0.0, lalu 255.255.255.0, lalu ada 10.10.20.2 yang memberikan informasi kepada router bahwa paket menuju jaringan keuangan harus diteruskan ke alamat text hop 10.10.20.2. Lalu setelah konfigurasi selesai, saya melakukan pengecekan menggunakan perintah show IP route seperti ini, show IP route. Pada hasil tampilan CLA terdapat kode C yang menunjukkan jaringan terhubung langsung atau connect, serta kode S, ini untuk kode C, connect, serta kode S yang menunjukkan jaringan hasil konfigurasi atau static route. S seperti ini. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa router sudah memiliki informasi jalur untuk mencapai jaringan pada gedung lainnya. Oke, kita ke router 24. Nah, untuk menerapkan keamanan pada jaringan keuangan, pada proses konfigurasi sebelumnya saya membuat extend access control list dengan nama blokir keuangan. Ini seperti ini. Router also access list dengan ini kita menggunakan show ya. Bisa dilihat extend IP access list blokir keuangan. Pada ACL tersebut digunakan perintah DNI IP 192.168.10.0.0.0.0.255 192.168.60.0 lalu 0.0.0.255. Nah, ini tuh berfungsi sebagai untuk menolak seluruh akses dari VLAN kelas menuju VLAN keuangan. Nah, selain itu terdapat aturan DNI lainnya untuk VLAN laboratorium menuju VLAN keuangan. Lalu untuk angka ini 0.0.0.255 merupakan wildcard max yang digunakan untuk mencakup seluruh alamat host pada jaringan dengan subnet slash 24. Nah, setelah aturan DNI terdapat perintah permit IP any agar lalu lintas dari jaringan lainnya tidak dibatasi, tetap dapat melakukan komunikasi. Di sini saya akan coba menggunakan show access list. Nah, ini yang saya maksud menggunakan perintah permit IP any agar lalu lintas dari jaringan lainnya tidak dibatasi, tetap dapat melakukan komunikasi. Nah, ACL tersebut diterapkan pada interface keuangan menggunakan perintah IP access group
blokir keuangan, blokir keuangan out, yang berarti aturan SCL akan menyaring paket yang keluar menuju jaringan keuangan. Nah, untuk memastikan aturan tersebut aktif, saya menggunakan perintah show access list seperti ini barusan. Dan dari hasil tampilan CLA tersebut dapat dilihat urutan aturan Jenny dan permit serta jumlah match yang menunjukkan bahwa SCL telah bekerja melalui proses penyaringan paket. Lalu di sini saya akan mencoba pengujian koneksivitas menggunakan ping. Di sini setelah seluruh konfigurasi dan verifikasi selesai, tahap terakhir yaitu melakukan pengujian koneksivitas menggunakan perintah ping. Tapi sebelum itu untuk semua bagian router, baik dari router 23, 24, 25, untuk langkah-langkahnya sama saja seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya menggunakan show access list. Lalu ada seperti ini, interface bikin access 0. Begitupun untuk switchnya saya sama saja seperti switch yang sudah saya jelaskan tadi di bagian switch 4. Untuk bagian nama VLAN-nya, di sini saya sesuaikan. Lalu untuk switch port mode akses ataupun switch port akses VLAN. Nah, selanjutnya di sini kita pengujian konektivitas menggunakan ping. Nah, di sini mari kita uji pertama dilakukan dari PC dosen. Ini kita coba melalui PC 3. Oke, di sini kita coba ping dari PC dosen ke jaringan keuangan. Kita coba ping. Jadi untuk jaringan keuangan, jika kita lupa, kita cek di sini. Lalu kita cek untuk alamat IP-nya 60.2. Oke, coba kita ping 192.168.60.2. Oke, pada layar terlihat pesan reply from 192.168.60.2 yang menunjukkan bahwa paket berhasil mencapai tujuan dan kembali ke perangkat pengirim. Lalu kita pengujian kedua dilakukan dari PC administrasi. Dari sebelah kanan kita coba PC 6. Kita ke command prompt. Ini sebelumnya sudah saya lakukan. Saya akan melakukan pengujian kembali. Menuju jaringan sini kita tujuannya sama, yaitu jaringan di VLAN 60 keuangan ya. Sini kita coba ketik ping 192.168.60.2. Oke. Dia menghasilkan hasil replay yang sama, yaitu 192.168.60.2, sehingga membuktikan bahwa akses tersebut diizinkan. Nah, lalu pengujian selanjutnya dilakukan dari PC kelas VLAN 10. Ini kita menggunakan PC 0. Sini kita coba buka command prompt. Ini untuk sama sebelumnya ya, saya sudah melakukan pengujian terlebih dahulu. Sini kita bisa mencoba kembali. Kita coba ping 192.168.60.2. Nah, untuk PC 0 atau di jaringan VLAN 10 kelas, hasil yang muncul adalah destination host unreachable yang menunjukkan bahwa paket ditolak oleh aturan keamanan SCL. Oke, coba kita untuk yang belum kita coba testing di sini di bagian VLAN 30 sahabat kalian. Sini kita coba untuk hal yang sama. Ping 192.168.60.2.
60.2. Oke, dia hasilnya sama ya. Pengujian yang sama dilakukan dari PC laboratorium VLAN 30 menuju jaringan keuangan dan menghasilkan kegagalan akses yang sama. Nah, dengan hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa kebijakan keamanan pada VLAN keuangan telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Oke. Berdasarkan hasil konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi jaringan multigedung berhasil berjalan dengan baik. Konfigurasi VLAN berhasil memisahkan jaringan berdasarkan divisi atau daerah tersebut, dan konfigurasi trunk berhasil menghubungkan beberapa VLAN melalui satu jalur fisik. Metode router on-ASIC memungkinkan komunikasi antar VLAN. Static routing berhasil menghubungkan jaringan antar gedung, dan extend ACL berhasil menerapkan kebijakan keamanan pada jaringan keuangan. Dan hasil pengujian Pring juga membuktikan bahwa jaringan yang diizinkan dapat melakukan komunikasi, sedangkan jaringan yang diblokir tidak dapat mengakses jaringan keuangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait hasil implementasi jaringan multigedung yang telah saya kerjakan sebagai tugas akhir untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer lanjutan. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.